Gitu. Jadi kalau dituduh kita sadur kitab suci umat orang lain, loh, yang make itu duluan siapa? Gitu. Masora itu baru datang kapan? Kanonisasi kitab suci sama gereja Katolik itu kapan? Gitu loh. 700 tahun bedanya. Nah, Yahudi Rabbinik oleh Rabbi Akiva itu di abad pertengahan itu baru ada Masora. Lah kita ada aja. Era bapak-bapak apostolik aja sudah ada. Aduh. Ada ya, aneh sekali pertanyaannya. Nyadur. Aduh. Jangan begitu. Santai saja. Ya, silakan nih Kren. Ya, terima kasih banyak Kakak Ilya. Salam sebelum Ya, salam. ya, puji Tuhan Kakak Ilya. Saya mau ingin bertanya cuma satu hal saja untuk pribadi saya sendiri Kak Ilya. Kak Ilya, saya ini kan belum CD. Ya. Tapi saya sering sering naik mimbar lalu mewartakan Injil Tuhan lah begitu. Apakah itu ada pertentangan di antara kita sebagai umat Kristen atau tidak itu Kak Ilya? Kenapa kamu belum naik CD? Jujurlah Ilya, saya belum CD, jujur. Ya kenapa? Ya, itu pun saya pun juga tidak tahu dari pribadi saya juga. Lalu kalau kamu belum yakin dengan pribadimu, kenapa kamu naik mimbar? Ya, itulah jujurlah Kak Ilya, bukan dalam arti ini Kak Ilya. Itulah saya ingin bertanya karena begini Kak Ilya. Karena di dalam kan jujurlah saya kan ada merantau. Jadi di lokasi kami sendiri ini karena kami ada membangun sebuah gereja. Lalu yang berani untuk memimpin itu kan tidak ada. Bukan tidak ada, tapi tidak ada yang berani. Jadi itulah saya mengambil alih lalu saya sendiri yang memimpin gereja itu. Apakah itu ada pertentangan atau tidak itu Kak Ilya? Iya. Gini bro, orang yang diberi kuasa itu adalah orang yang dibaptis. Kalau orang yang dibaptis itu diberi kuasa. Kamu memang sudah dibaptis, tapi kamu belum konfirmasi baptisan itu dengan CD. Artinya kamu harus mengakui iman atas baptisan yang kamu terima itu. Jadi kamu naik CD dulu, biar kamu bisa bawa orang. Gitu. Itu perlu sekali. Tapi apakah salah yang saya lakukan? Itu tidak salah, itu baik. Tetapi alangkah lebih baik gitu loh. Bukan masalah salah dan benar, tapi alangkah lebih baik begitu. Jadi kalau bisa kamu segera naik CD, konfirmasi baptisan yang telah kamu terima, baru kamu mengajar orang. Naik CD mengajar di mimbar. Gitu. Ya? Ya, terima kasih. Kamu perlu lakukan itu. Tapi yang kamu lakukan misalnya kamu kan di komunitas gitu kan, mimpin berbicara firman Tuhan, nggak apa-apa. Sebagai saudara seiman itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk hal-hal yang lebih serius, ya kamu perlu konfirmasi iman kamu itu, gitu. Agar kamu sendiri kokoh dulu, baru yang lain gitu, ya. Jadi saya mau menanya, kan Tuhan Yesus menciptakan Adam dan Hawa, mereka itu kan manusia pertama, kan? Tapi yang saya pikir mereka manusia pertama, tapi kok dari sebelum itu ada ibunya Tuhan Yesus, ada bapaknya Tuhan Yesus, seperti Bunda Maria dan Bapak Yesus. Kamu masih polos sekali ya. Bentar ya. Mana pulpen saya? Bentar ya. Kamu masih polos sekali. Iya. Mana pulpenku? Kemana kau? Kau dihalau. Waduh, nang bego doh. Udah. Tambah baru rasanya. Udah misi Jadi gini bro. Yang pertama kamu ketahui gini. Yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan Adam dan Hawa,
itu adalah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Jadi Allah Tritunggal. Ya. Jaringan saya mungkin agak lemot ya. Oke. Dengar baik-baik ya. Nanti kamu saya tanya lagi nih. Saya tanya lagi kamu. Oke? Kamu siap dulu ya? Iya. Iya, saya tanya lagi nih kamu nanti. Jadi yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya itu adalah Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, firman-Nya sendiri atau Putra, dan Roh-Nya sendiri atau Roh Kudus. Nah, diciptakanlah dunia. Dan kemudian Bapa ini dia mengutus firman-Nya. Aduh, saya susah sekali kalau tidak pakai gambar. Sebentar ya. Oke, ini kamu bisa lihat ya gambar aku ya. Bisa ya? Sila? Ya bisa. Oke. Nah, perhatikan dengan sama-sama ya teman-teman yang nonton ya. Kalian perhatikan ya. Kalian tidak akan dapatkan pengajaran ini di sekolah teologi sekalipun. Ya, saya jamin itu. Kalian pasti kalaupun kalian sekolah teologi, kalian pasti sudah dicekokin istilah-istilah teologi. Nah, ini ya. Susah kali lu ini. Nah, nih, dengar ya. Kita berbicara tentang Allah Tritunggal. Nih, Allah Tritunggal kebagaimanaan Allah. Oke, begini ya. Nah, Allah yang esa ini salah lagi. Sabar ya. Nih, begini saja. Nih, Allah yang esa ini disebut sebagai Sang Bapa. Ini disebut sebagai Allah yang esa. Oke. Ini disebut sebagai Bapa. Kamu harus tahu bahwa Bapa ini dia itu tidak terlihat. Dia itu kekal dan maha kuasa. Allah yang esa itu disebut sebagai Sang Bapa. Dia itu tidak terlihat. Kamu lihat dulu. Ya. Allah yang esa itu disebut sebagai Bapa yang tidak terlihat. Dia kekal dan juga maha kuasa. Oke. Nah, Sang Bapa ini, bro, inilah pencipta langit dan bumi. Nah, dia menciptakan menggunakan firman-Nya. Dia memiliki firman yang disebut anak, ya. Dia memiliki firman yang disebut sebagai anak. Yang oleh firman ini dia menjadikan segala sesuatu. Dan dia memiliki roh. Yang oleh roh ini dia menghidupi segala sesuatu yang disebut dengan Roh Kudus. Jadi Bapa, Allah yang esa itu adalah Bapa, ya. Dia memiliki firman yang oleh firman ini dia menjadikan segala sesuatu. Dan dia memiliki roh yang oleh roh ini dia menghidupi segala sesuatu. Nah, Sang Bapa ini menciptakan langit dan bumi itu menggunakan firman-Nya, maka disebut berfirman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berfirmanlah Allah, jadilah ini bla 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 bla. Jadi Bapa ini menciptakan langit dan bumi itu menggunakan firman-Nya dengan berfirman. Maka Allah yang esa itu Bapa yang tidak terlihat, dia yang kekal dan dia yang maha kuasa, yang memiliki firman dan roh, itulah Allah Tritunggal. Kalau Bapa ini adalah Allah yang esa, kalau Bapa hakikatnya adalah Allah, maka firman-Nya pastilah Allah, Roh Kudus atau rohnya Bapa pastilah Allah. Maka Bapa itu kalau Bapa itu adalah Allah, maka firman-Nya Bapa pastilah Allah, rohnya Bapa pastilah Allah. Hakikatnya firman adalah Allah, hakikatnya roh adalah Allah, karena Bapa itu adalah Allah. Sama seperti kamu. Ya, kamu manusia. Nih. Kamu memiliki tubuh yang menjadi wujudmu. Kamu memiliki pikiran atau firman. Yang oleh firman ini kamu melakukan apapun. Kamu memiliki roh. Tapi hanya ada satu manusia. Tubuhmu pastilah manusia, firmanmu pastilah firman manusia,
dan rohmu pastilah roh manusia. Tapi tidak ada 3 manusia, hanya ada 1 manusia. Maka kalau Bapa itu adalah Allah, maka firman-Nya Bapa pastilah Allah, dan rohnya Bapa pastilah Allah. Hanya ada 1 Allah, bukan ada 3. Nah, dia ini kekal. Kalau Bapa itu kekal, maka firman-Nya Bapa pastilah kekal, rohnya Bapa pastilah kekal. Karena tidak mungkin Bapa ini pernah tanpa firman dan pernah tanpa roh. Oke? Nah, kemudian Bapa ini mengutus firman-Nya ke dunia menjadi manusia, yaitu Yesus namanya. Disebut dengan Yesus. Jadi Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Nah, di dalam Yesus itu ada 2 hakikat, ada 2 kodrat. Kodratnya adalah Allah, karena dia pada mulanya adalah firman, Yohanes 1 ayat 1. Dan dia adalah manusia, dia menambahkan kodrat manusia di dalam dirinya. Nah, ketika dia menjadi manusia, tentu dia harus lahir dari manusia. Maka dilahirkan dari siapa? Kemanusiaannya dilahirkan dari siapa? Dari Bunda Maria. Nah, ini pertanyaanmu tadi. Nah, siapa yang menciptakan Bunda Maria? Tentu Bapa ini menciptakan Bunda Maria melalui firman-Nya dan dihidupi melalui rohnya. Ini diciptakan nih, menciptakan Bunda Maria. Tapi ketika firman-Nya Allah menjadi manusia, dia memakai Bunda Maria agar Yesus itu memiliki kodrat manusia. Ya, jadi Bunda Maria itu tidak lebih dulu ada daripada Tuhan Yesus. Tidak, Bunda Maria tidak lebih dulu ada dari Adam. Nenek moyang Bunda Maria pastilah Adam dan Hawa. Tetapi Allah kita, yaitu Bapa, dia memakai Bunda Maria menjadi tabut perjanjian yang baru untuk melahirkan kemanusiaan dari firman-Nya yang berinkarnasi. Inkarnasi ini kan artinya gini. Inkarnasi itu kan dari kata inkarni, inkarni. In itu adalah di dalam, dan karni itu adalah daging, sama seperti karnivora. Itu kan pemakan daging. Kalau inkarni itu artinya di dalam daging, di dalam karni. Nah, berarti untuk mendapatkan dagingnya itu bagaimana? Ya harus dilahirkan dari manusia, tidak brojol dari batu. Tadi kan firman Allah itu tidak kelihatan. Kenapa? Karena Bapa ini tidak kelihatan. Bapa ini kekal, Bapa ini maha kuasa. Kalau Bapa ini tidak terlihat, maka firman-Nya Bapa juga tidak terlihat, rohnya Bapa juga tidak terlihat. Nah, ketika dia mau datang ke dunia ini untuk memperkenalkan dirinya dan menyatakan keselamatan, maka firman Allah ini menjadi manusia. Dan kemanusiaan firman Allah itu didapat dari Bunda Maria. Jadi kodrat kemanusiaan itu ditambahkan pada firman Allah ketika dia menjadi manusia yang disebut dengan Yesus. Dan kemanusiaannya itu diambil dari Bunda Maria Sang Theotokos. Jadi Allah juga yang menciptakan Bunda Maria. Jadi bukan Bunda Maria lebih dulu daripada Adam. Bunda Maria keturunan Adam. Cuma Bunda Maria dipakai oleh Tuhan, dipakai oleh Bapa untuk melahirkan kodrat kemanusiaan dari Kristus. Jadi Yesus ini ketika dilahirkan Bunda Maria, dia melahirkan kodrat kealahannya dan melahirkan kodrat kemanusiaannya. Begitu. Oke? Oke. Tapi Kak Elia ada satu lagi yang mau aku pertanyakan. Apa itu? Seperti abang tadi, kalau kita diajarkan untuk tidak memakan makanan yang haram begitu. Jadi kita menggunakan ayat-ayat yang tidak
yang tidak diperbolehkan untuk kita akan makan gitu. Contohnya Yesaya 66 ayat 17. Coba Kak Elia buka di kitab Yesaya 66 ayat 17. Ya, saya buka dulu. Yesaya 66 ayat 17. Yesaya 66 ayat 17. Oke. Mereka yang menguduskan dan menahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dan mengikuti seorang yang berada di tengah-tengahnya, yang makan daging babi dan binatang-binatang menjadi serta tikus, mereka semua akan lenyap sekaligus demikianlah firman Tuhan. Betul. Tapi perhatikan ini dalam konteks apa? Ini dalam konteks nih, keselamatan sesudah hukuman. Ini bukan berbicara tentang hukum Kristus. Ya. Tapi ini berbicara tentang kondisi pada masa kepemimpinan Nabi Yesaya. Coba kamu lihat nih dari ayat dengar dari kota mana kota ya? Oh nih coba kamu baca dari sini. Kamu baca semua mulai dari ayat 8 sampai ke sini ya, terus ke sini gitu. Karena di sini Tuhan Yesus belum datang. Tuhan Yesus belum datang membawa hukum yang baru. Ini masih di zaman perjanjian lama, di mana Taurat masih ditekankan di sini. Begitu. Ya. Gitu. Oke. Jadi masalah daging babi dan lain-lain memang sebelum Yesus itu nggak boleh. Sebelum Yesus datang ke dunia itu nggak boleh. Tapi sesudah Yesus datang ke dunia itu sudah menjadi boleh. Kenapa? Karena kita harus mencari hal-hal yang di atas, bukan lagi hal-hal yang di bawah. Nah, coba kita lihat di dalam Kolose 2 ayat 16 ya. Nih. Coba ini kamu lihat. Nih. Karena itu ini di zaman sesudah Yesus ya. Karena itu jangan biarkan orang menghakimi kamu mengenai makanan dan minuman. Jadi jangan kamu dihakimi mengenai makan daging babi kah, tidak makan daging babi kah, atau lain-lain. Nggak perlu. Atau mengenai hari raya, atau kamu harus lakukan hari Natal lah, kamu nggak boleh lah, apa-apa. Jangan mau diatur-atur masalah perayaan hari raya. Bulan baru atau hari sabatnya Sabtu kayak Minggu kayak, jangan mau diatur masalah yang seperti itu. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang akan datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Kristus sudah datang belum? Sudah. Bahkan dikatakan di sini, jangan biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta mengagung-agungkan penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Nah, artinya di sini apa? Apa maksud dari ayat 18 ini apa? Jangan kamu mau diatur-atur sama orang yang pura-pura mengikuti tata cara ibadah orang Yahudi. Jangan kamu sok-sokan seperti orang Yahudi yang mau melakukan perintah-perintah dan mengagung-agungkan penglihatan dan tanpa alasan yang membesar-besarkan diri. Itu maknanya. Sedangkan ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditopang dan diikat menjadi satu oleh sendi-sendi dan urat-urat bertumbuh menurut pertumbuhan yang berasal dari Allah. Gitu. Jadi artinya kita jangan mau dihukum, jangan mau dihakimi oleh orang-orang yang merasa benar dengan tidak makan makanan tadi, dengan orang-orang tentang hari Sabat tadi, dengan orang-orang yang suka mempermasalahkan hari raya, hari Sabat dan makanan minuman.
Gitu. Karena Rasul Paulus bilang di sini kalau orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat dan mengagung-agungkan penglihatan-penglihatan tanpa alasan, membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Artinya orang-orang yang masih sibuk mengatur makanan minuman, orang yang sibuk ngatur hari Sabat, orang yang sibuk ngatur hari raya, pikiran mereka masih duniawi. Karena mereka belum mengerti dan tidak berpegang teguh kepada apa? Kepada kepala. Dari mana seluruh tubuh yang ditopang dan diikat itu menjadi satu oleh sendi-sendi dan urat-urat bertumbuh menurut pertumbuhan yang berasal dari Allah. Begitu, ini hikmat untuk manusia yang baru nanti. Begitu. Jadi jangan dicampur adukkan konteksnya. Itu berbicara tentang apa, ditujukan untuk apa, dan seperti apa. Gitu ya. Oke, terima kasih Kak Ilya. Oke. God bless ya. Tuhan memberkati selalu, sehat-sehat ya. Yo, thank you. Gitu ya. Jadi jangan mau diatur-atur oleh orang-orang yang kamu nggak boleh makan ini, makan itu. Rasul bilang jangan kemenanganmu mau diatur oleh orang yang pura-pura saleh, tapi yang disibukkan itu bukan sikap hati, malah hanya perkara makanan dan minuman. Karena orang-orang yang masih sibuk mempermasalahkan hari Sabat, orang yang sibuk mempersalahkan makanan dan minuman, yang sibuk mempermasalahkan hari raya adalah orang-orang yang memiliki pikiran duniawi, tidak mengerti Kristus yang adalah kepala. Kita sudah diingatkan dari 2000 tahun lalu, tapi masih aja terjadi yang seperti itu. Gitu.